Selamat datang di Berbisik Season 2. Selama pandemi COVID-19, ternyata BEM Fasilkom Unsika tidak tinggal diam. Banyak sekali program kerja dan keseruan di dalamnya. Pada episode kali ini ada spill tentang bagaimana cara menjadi pengurus BEM Fasilkom Unsika. Yuk kita kepoin dengan selangkah lebih dekat bersama BEM Fasilkom Unsika. Apa saja yang dimiliki dan keseruan di dalamnya. Selamat mendengarkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng dengan saya lagi di episode kali ini Berbisik akan berbincang-bincang dengan orang-orang terpenting dari BEM Fasilkom Unsika. Nah, di era pandemi seperti ini banyak banget struggle-struggle, banyak banget kendala-kendala yang dialami mahasiswa, apalagi dalam organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah kesempatan yang sangat jarang sekali bisa berbincang-bincang dengan ketua dari BEM Fasilkom dan juga wakilnya. Oke, bisa diperkenalkan dulu Bapak Ketua dan Bapak Wakil. Ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ginal Fikri Hakim, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Jika Karawang, saya dari Prodi Teknik Informatika. Oke. Lanjut nih. Ya, lanjut Kak. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Pahlevi. Di sini saya wakilnya Kang Ginal. Saya dari Teknik Informatika juga, angkatan 2018. Oke, terima kasih. Ini sebelumnya Akang-akang gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada episode kali ini tuh kayaknya Kang Ginal baru bangun tidur ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berbincang-bincangnya santai kok Kang. Nah, jadi pada episode kali ini tuh Berbisik mau lebih dekat dengan Arta Sastra, yaitu BEM, nama kabinet dari BEM Fasilkom Unsika. Untuk pertama kalinya biar listeners nih tahu nih ya, Arta Sastra tuh artinya apa sih, atau kayak filosofinya tuh yang dimiliki sama Arta Sastra tuh kayak gimana? Bisa dijelaskan dari mungkin ketua umumnya, Kang Ginal? Secara definisi Arta Sastra ya yang bermakna sarana kebaikan, yang mana menurut saya pribadi yaitu ada satu tujuan yang sama dengan BEM Fasilkom Unsika gitu. Ya, BEM Fasilkom Unsika ya sebagai kadar terdepan untuk Fakultas Ilmu Komputer, sebagai sarana untuk menunjang kesejahteraan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, ya satu tujuan dan satu selaras gitu dengan tujuan yang ada di BEM untuk nama kabinet sendiri, yaitu BEM sebagai sarana kebaikan untuk menunjang kesejahteraan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer gitu. Yang mana untuk Arta Sastra sendiri kan disandingkan dengan burung elang yang tangguh, yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada gitu. Dia lebih ke mandiri juga, gagah. Jadi ya semua dari itu berhubungan untuk cita-cita untuk 1 tahun kepengurusan ini gitu. Semuanya. Nah, dari Kang Rizal ada tambahannya nggak nih Kang? Oke, mungkin lebih ke backstory-nya aja kali ya Sarul, biar teman-teman tahu juga. Karena sedikit cerita di belakangnya, pengambilan nama Arta Sastra sendiri memang dipelopori oleh Kang Ginal sendiri. Itu tadi filosofinya udah jelas juga, sarana kebaikan. Jadi memang selaras dengan visi misi BEM tahun ini yang kami bawa gitu. Ada unsur dedikatifnya, yaitu kan kita berdedikasi gitu ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan ya itulah harapannya tercapai gitu sebagai sarana kebaikan tadi. Gitu sih Sarul. Oke, berarti di balik sebuah nama tuh ada sebuah harapan dan cita-cita dari BEM Fasilkom tersendiri ya Kang, Arta Sastra. Nah, kira-kira nih dari Arta Sastra ini kan kita udah 1 tahun nih ya yang ngejabat, kira-kira yang paling menciri khaskan program kerjanya tuh apa sih dari Arta Sastra itu? Oke. Ya, silakan, siapa nih yang mau jawab? Kang Ginal dulu mungkin boleh. Sebenarnya untuk ciri khas ya mungkin ini adalah program unggulan saya sama Bang Rizal bawa gitu, kalau dibilang ciri khas, karena
dibilang ya itulah program unggulan yang mana kita pelopor sebagai ini nih, ketika kita siap menjadi ketua dewan wakil ya kita mempersiapkan program kerja baru ataupun mempersiapkan suatu hal baru untuk Fasilkom yang lebih baik. Yang pertama ada social project, yang mana ini bagian optimalisasi dari setiap kegiatan yang ada di pengabdian masyarakat gitu. Yang mana ini suatu program kerja yang menurut saya fleksibel gitu dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk donasi ataupun peduli terhadap lingkungan dan lain-lain. Jadi untuk program kerja ini ya sifatnya fleksibel untuk pengabdian yang tadi sifatnya enggak terikat dengan sebuah program kerja terhadap donasi aja ataupun harus kayak gimana, tapi ketika sifatnya itu ke arah pengabdian yaitu untuk program kerja itu mungkin selanjutnya Bang Rizal. Oke, mungkin tambahannya itu tadi salah satu program kerjanya ada social project, terus selanjutnya itu ada Kastrit. Nah ini diusung juga oleh Kang Ginal dan juga saya, karena mungkin landasannya kan Kang Ginal sendiri tahun lalu itu dari Departemen Kastrat, dan kita ngerasa kayaknya kita perlu wadah lagi untuk mewadahi dari Departemen Kastrat itu sendiri. Jadi Kastrat ini berupa media informasi di IG BEM Fasilkom gitu. Ketika dari Departemen Kastrat itu melakukan kajian, nah kajian inilah yang akan dipublikasi hasilnya ke dalam sebuah bentuk tweet gitu, atau cerita panjang gitu. Nah itu disebarnya di IG BEM gitu. Mungkin sama yang terakhir itu ada BEM Fasilkom Academy itu. Jadi program unggulan kami itu ada 3. Untuk BEM Fasilkom Academy ini ya dibentuknya untuk teman-teman yang ingin belajar ataupun mempersiapkan diri ingin masuk BEM Fasilkom, ataupun ya ingin tahu tentang BEM Fasilkom pun bisa belajar bareng di BEM Fasilkom Academy. Sebenarnya yang mungkin itu adalah salah satu 3 program kerja yang kita bawa, tapi di luar dari itu sebenarnya ada PKM Center, yang mana program kerja baru juga yang ada di BEM Fasilkom yang untuk menunjang kreativitas untuk lomba gitu, kreativitas dalam bentuk karya tulis ilmiah dan mengasah inovasi teman-teman yang ada di Fasilkom, khususnya teknik informatika dan sistem informasi. Jadi itu kita ketika memang ada nanti PKM, nah di situ kita persiapkan gitu, entah itu mulai dari seminar cara bagaimana membuat PKM, benar-benar publish PKM itu dikawal juga gitu dari sana. Benar-benar kita persiapkan untuk Fasilkom nih bisa bersaing dengan kampus-kampus lain ataupun ya dengan sampai internasional mungkin. Harapannya seperti itu. Amin gitu. Amin ya, bisa go internasional ya. Amin. Nah, berarti kalau misalkan dari PKM sendiri nih, kayaknya tadi sempat terbesit pertanyaan. Berarti tuh kalau misalkan dibimbing sampai PKM sampai lolos gitu ya ke Timnas kalau nggak salah gitu. Nah itu berarti ada dosen pembimbing ya Kang? Kalau untuk dosen pembimbingan pasti ada itu Sarah. Kayaknya sih waktu pas dulu nih ya saya jadi maba tuh PKM itu belum terlalu diwadahi, belum ada sarana dan prasarananya. Jadi kayak mahasiswanya yang mau gerak ayo. Nah kalau sekarang nih udah diwadahi banget nih sama BEM. Jadi untuk listeners yang kepengen maju bareng-bareng di Fasilkom, kepengen buat hard skill dan soft skillnya lebih berkembang, ini di BEM Fasilkom ini ada namanya PKM Center. Nah PKM Center ini nanti akan mengajak kita atau membawa kita dan kayak ngebimbing kita juga dari nol, dari kita nggak tahu nih PKM apa sampai kita tahu dan kita punya karya di PKM itu dan kita juga bisa berprestasi. Nah, perihal dari program-program kerjanya nih kan kayaknya berat-berat ya. Selain dari 3 bawaan itu yang social project, BFA dan juga PKM Center ini kan pasti ada banyak banget nih program-program kerja yang besar juga yang lain yang dijalankan sama BEM Fasilkom Unsika 2021 ini. Nah,
Mau tahu dong Kang, kendala-kendala tersulit sampai kayak solusinya itu gimana nih cara untuk supaya BEM Fasilkom ada terus eksistensinya. Oke, mungkin gantian ya dari Kang Rizal dulu kali ya yang jawab. Iya. Oke, izin menanggapi terkait pertanyaan tadi. Perihal kendala, saya rasa semua hal yang kita lakukan pasti ada kendalanya gitu. Cuma gimana kita menyikapinya kan. Nah, kalau terkait program kerja, paling kalau di awal itu kendalanya itu kita menyamakan frekuensi lagi, dan biasanya dari anak-anak pengurus pun masih kebingungan gitu. Padahal kan sebenarnya dari program kerja pun mereka yang susun sendiri. Nah, kan tetapi untuk eksekusinya biasanya banyak bingungnya di situ. Nah, cuman setelah dijalani kan ternyata sekarang udah mau hampir 1 tahun kepengurusan, beberapa program kerja itu sudah terlaksana dan ternyata memang mereka bisa gitu. Jadi memang lebih ke kebingungan aja, dan solusinya ya diobrolin gitu. Adanya komunikasi antar anggota departemen ke kepala departemennya, dan dari departemennya ketika stuck mereka langsung ngabarin ke koordinator bidangnya, dan dari koordinator bidangnya ketika memang perlu pandangan lain ya kami sebagai BPH, tidak hanya ketua dan wakil, dari sekretaris dan bendahara pun ikut membantu gitu untuk menanggapi adanya permasalahan-permasalahan atau terkendala dari program kerja yang bakal teman-teman pengurus lakukan. Gitu sih Sarul kalau dari saya. Oke, kalau dari Kang Ginal sendiri nih, gimana tanggapannya Kang? Kalau dibilang kendala atau masalah ya pasti ada gitu. Yang mana ketika kita berada di organisasi, ya kita salah satu orang yang harus bisa menemukan solusi dari setiap masalahnya. Yeah. Nah, maksudnya ketika memang hari ini kita selalu dibenturkan dengan sebuah problem, itu solusi yang paling efektif yang harus kita pilih gitu, dari poin-poin, dari pertimbangan-pertimbangan dan lain-lainnya. Mungkin masih banyak gitu orang-orang yang menurut saya setiap keputusan tuh pasti ada pertimbangan di baliknya. Gak mungkin enggak, tapi kan kadang di balik itu ada yang enggak satu frekuensi ataupun seperti apa, kan itu wajar gitu namanya. Tapi kan maksudnya untuk kendala itu sendiri ya bagaimana caranya tetap berjalan dengan maksimal. Maksudnya bukan berarti misalnya ketika kita dibenturkan dengan situasi seperti ini kita bukan berarti stuck gitu. Maksudnya apalagi di kepengurusan hari ini gitu. Ketika awal kepengurusan pun kita udah tahu situasinya seperti ini. Bukan, menurut saya itu bukan dijadikan suatu alasan, tapi ya itu dijadikan sebuah, kita gimana caranya nih memutuskan ataupun menuntaskan atau menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Ketika memang banyak gitu teman-teman pengurus yang udah tahu nih mau masuk pengurusan tahun ini, BEM tahun ini situasinya kayak gini, bukan berarti ketika memang dibenturkan dengan realita ke depannya masa COVID, pandemi atau gimana, nggak tahu konsepan dan lain-lain. Misalnya contoh, menurut saya ya teman-teman ketika emang dimasuk di awal pun sebenarnya harus mempersiapkan diri. Makanya kenapa saya adanya BFA. Jadi setidaknya ketika memang teman-teman dasarnya kuat gitu ketika mau masuk ormawa manapun khususnya BEM. Jadi ketika dibenturkan dengan situasi apapun, teman-teman bakal bisa survive karena dasarnya kuat. Karena mungkin ketika memang saya menghadapi pengurus yang bingung, mungkin dia gitu ada tahap adaptasinya butuh waktu yang lebih lama daripada teman-teman yang lain. Mungkin waktu belajar tentang organisasinya butuh waktu lebih lama daripada yang lain. Bukan berarti dia lebih ataupun kurang, tapi ya memang itu bagian dari proses dia di organisasi. Gitu sih kalau menurut saya. Karena ya semua memiliki hasil yang sama dan proses yang sama, mungkin jangka waktunya aja ataupun ketika diberi waktu untuk berprosesnya ini yang berbeda. Gitu sih. Oke, berarti tiap-tiap masalah itu pasti akan menemukan solusinya, dan kita nggak pernah tahu kendala apa gitu pasti kita bakal dapetin yang kita akan hadapi. Tapi di balik kendala itu pasti kita akan menemukan solusi yang kayak menyesuaikan juga dengan keadaan gitu ya kan. Ya, jadi setiap masalah itu pasti ada kadar.
tingkatannya gitu, sulit atau enggaknya, bagaimana cara kita menanggapi dan menyelesaikannya, dengan kepala dinginkah atau dengan kepala yang penuh emosi kah. Maka ketika menyelesaikan semua itu, kita bakal menemukan hasil sesuai dengan cara kita menyelesaikannya, akan hasilnya baik atau buruk kah gitu. Jadi memang patokannya kita harus bisa survive gitu. Oke, berarti emang dituntut untuk kayak kita kan udah ada di masa pandemi kayak gini kan ya, kita gimana caranya BEM Fasilkom tetap eksistensinya ada. Nah, salah satunya tadi yang udah dijawab sama Kang Ginal itu, kita harus berani untuk survive sendiri dan hadapin tantangannya, dan kayak semua akan baik-baik aja, semua akan ketemu solusi, dan itu dikerjakannya dengan bersama-sama. Betul banget. Karena menurut saya gini, satu kayak misal ketika memang hari ini saya tidak bisa menuangkan apa yang kreativitas saya ataupun inovasi saya dengan menyesuaikan diri dengan organisasi yang saya tempatin, ya saya nggak bisa kasihan gitu teman-teman yang lain yang mungkin pengen masuk BEM, tapi saya di BEM nih nggak ngasih apa-apa buat BEM ataupun buat teman-teman saya di luar itu. Seenggaknya saya bisa ngelakuin sebisa saya, mungkin itu semaksimal saya, tapi kebermanfaatan diri saya, apa yang saya lakuin kebermanfaatannya sampai ke teman-teman mahasiswa ataupun buat BEM-nya itu sendiri itu. Jadi kadang orang tuh selalu berekspektasi, saya nggak bisa nih ngelakuin ini, ekspektasinya tinggi, padahal dia nggak kesampean. Dia cukup lakuin sebisanya, yang penting lakuin dulu. Kalian nggak bakal tahu hasilnya kalau belum ngelakuin itu. Bagian dari itu kan bisa evaluasi gimana caranya lebih baik. Bener-bener Kang. Dari Sahrul gimana? Nih saya sendiri nih ya, untuk menghadapi kan kendala-kendalanya dari teman-teman saya sendiri, karena saya nih di media dan juga tergabung beberapa panitia juga di BEM Fasilkom ini, program-program kerja yang lumayan berat untuk dijalani, pasti kayak ada aja kan kendala. Terus yang saya alamin tuh, kendala-kendalanya pasti akan nemu aja solusinya gitu kan. Di balik susahnya, mau sesulit apapun, kalau misalkan kita udah ada chemistry bareng-bareng sama tim, kayak tuh batu sebesar apapun bakal kita bisa angkat sendiri gitu. Nah Kang, ini ada satu pertanyaan banget yang biasanya dilontarkan dari mahasiswa yang mahasiswa ibaratnya kupu-kupu lah ya, kupu-kupu kuliah pulang, dan itu mereka yang ibaratnya fokus sama akademik. Nah, jadi ada pertanyaan, buat apa sih lo udah kuliah mahal-mahal, bayar kuliah lo jauh dari orang tua, lo masih mau aktif aja nih di organisasi, ya udah pentingin aja akademik lo. Nah, menurut Akang nih ya, pendapat kayak persoalan yang kayak gitu tuh, menurut Akang kayak gimana? Siapa dulu? Bebas nih. Silakan. Seru nih, gimana Kang Ginal. Oke. Sebelum saya ngejawab, mungkin kalau ini pendapat saya, bukan berarti saya nggak suka sama orang yang berbeda sama saya gitu. Mungkin kalau menurut saya, mau teman-teman menjadi mahasiswa yang akademisi, organisatoris, ataupun hedonis atau apa, itu pilihan masing-masing gitu. Maksudnya kalau saya pribadi, kenapa saya memutuskan untuk aktif sebagai mahasiswa terus ikut kegiatan banyak, karena menurut saya ini suatu hal yang saya bisa mengekspresikan diri saya ketika saya di kampus. Saya bisa menuangkan ataupun saya bisa mencari banyak kegagalan saya nih untuk memperbaiki kekurangan saya apa sih gitu. Maksudnya ketika memang hari ini saya sebagai mahasiswa di kampus cuma kuliah pulang, ya menurut saya sama aja kayak di SMA. Itu menurut saya. Maksudnya sama kayak di SMA ya, lebih walaupun misalnya ada OSIS dan lain-lain, tapi untuk di ranahnya kampus ini kita lebih bisa mengekspresikan diri kita. Mungkin kalau teman-teman di kampus udah offline lagi, dalam sebuah penampilan mahasiswa itu kan banyak-banyak, ada yang gondrong, ada yang enggak. Itu kan salah satu cara mengekspresikan diri mereka sebebas-bebasnya. Ini karakter mereka tuh bercermin, gue tuh pengen bebas, mungkin orang-orang gondrong yang lain-lain. Ya itu salah satu
tempat wadah ataupun menurut saya salah satu untuk mengekspresikan dan mencari jati diri. Saya nih kalau saya mikir kekurangan saya apa ya? Saya asah di sini. Maksudnya ketika memang lulus SMP masih ada SMA, lulus SMA masih ada kuliah kalau emang mau yang lanjutin. Tapi lulus kuliah kalian mau kemana? Pasti langsung menghadapi realita yang benar-benar kehidupan kita nanti yang bakal kita hadapin gitu. Maksudnya ya bagian dari itu saya mempersiapkan untuk itu. Ketika hari ini maksudnya saya nggak bakal jadi pesuruh orang terus gitu. Ya bisa dibilang kayak kerja di orang. Tapi ya banyak hal di luar itu lebih banyak gitu. Ya seenggaknya di kampus saya sudah mempersiapkan untuk itu sih. Salah satunya menurut saya ya di organisasi intrakampus gitu, kayak BLM, BEM dan himpunan itu kan yang ada di kampus, jadi lebih mengasah kalian pengen jadi belajar pengen jadi himpunan biar lebih banyak relasi. Mungkin salah satu dari mungkin sekarang Sahrul saya ketua BEM, Sahrul anggota saya. Mungkin Sahrul jadi DPR, saya jadi apa nanti? Terus kita kenal, minta tolong. Ada yang tahu. Itu salah satu poin untuk menurut saya ya, saya nambah relasi gitu. Ketika emang masuk organisasi. Bukan berarti nggak masuk organisasi nggak dapat relasi, tapi mungkin kebanyakan kadar kedekatannya itu beda gitu. Nah kalau dari Kang Rijal sendiri nih Kang, kan gimana itu Kang Gino? Masih ada tambahan lagi? Masih ada tambahan Kang? Okay. Nggak ada. Nggak ada. Nah ini Kang Rijal kan kayak orang-orang mikirnya masuk ke organisasi kita nggak bisa berprestasi nantinya. Gitu. Oke. Ya, paling sebenarnya ini permasalahan apa ya? Udah ramai di mana-mana juga dan banyak yang ngebahas. Kayak mungkin kalau taruh main Twitter juga itu selalu aja di base college members tuh selalu ada yang bilang, udah ngapain sih ikut organisasi gitu kan? Semester atas kayak magang aja, banyakin internship dan lain-lain. Sebenarnya baik lagi ke yang tadi Kang Gina bilang, kayak semua orang tuh punya pilihannya masing-masing untuk mengekspresikan dirinya gitu. Kalau saya sendiri, kenapa saya masih aktif di organisasi pada sampai hari ini gitu? Saya ngerasa saya punya penyesalan waktu di SMK gitu, waktu di sekolah menengah saya itu saya nggak aktif gitu. Ya jadi kayak kumpul-kumpul lah, datang belajar pulang gitu kan, nggak ya nongkrong mungkin atau apa gitu, lebih ke sering kayak gitu. Nah saya nggak mau kayak gitu lagi di perkuliahan ini. Dan kayaknya perihal relasi yang tadi dibahas sama Kang Ginampu itu kerasa banget sih. Kayak saya mungkin nggak akan kenal orang-orang yang nawarin kerja ke saya ketika saya nggak masuk organisasi ini gitu kan. Dan nggak kenal sama kakak tingkat saya yang udah ngebanyak bantuin saya dari belajar ataupun pembelajaran yang nggak cuma akademik doang gitu. Kayaknya pelajaran hidup banyak ketemunya di sana gitu. Mungkin saya sendiri ngalamin atau bisa relate lah dengan hal itu. Dan ketika masuk organisasi pun atau ormawa manapun itu nggak menutup kemungkinan teman-teman untuk berprestasi gitu. Kayak kan kita pun di sini di BEM bikin program kerja yang ngewadahi teman-teman buat berprestasi kan. Kayak nggak cuma tentang akademik kan, kalau misalkan BEM itu kayak misalkan teman-teman punya bakat di e-sport ataupun di olahraga, itu ada bidang olahraga, bidang kemahasiswaan atau minat bakat gitu. Itu kan di sana menaungi bakat-bakat teman-teman yang ada di Fasilkom gitu untuk terrealisasi. Nah, ketika kita bikin wadah itu, ya kita juga kan bisa ikut berpartisipasi gitu. Sambil kita yang menjalani organisasi, kita bisa nyalurin hobi dan bakat kita. Kayak gitu sih Sarul. Dan jadi apa ya, memang ya balik lagi ke pilihannya. Saya udah ada di taraf di mana nggak ada yang lebih baik gitu antara pilihan satu dengan yang lainnya. Cuman yang nantinya yang dipertanggungjawabkan gitu. Ketika milih memang untuk menjadi ambis dalam akademik, ya itu silahkan. Itu kan untung dan ruginya teman-teman sendiri yang dapat gitu. Dan begitu juga kalau misalkan teman-teman jadi organisatoris gitu. Nah, nih listeners, berdasarkan data-data yang didapat dari kepentingan organisasi aja. Nah, kepengurusan BEM Fasilkom Kabinet Arta Sastra ini juga yang
mereka punya prestasi dan keaktifannya tuh mereka nggak cuma di organisasi aja, mereka juga aktif di program-program di luar kampus. Nah, salah satunya itu kita tuh ada kampus Merdeka ya Kang ya. Nah, betul. Alhamdulillahnya banyak juga dari Ormawa di Fasilkom ini yang mereka terpilih dan mereka juga punya kontribusi untuk ke masyarakatnya. Jadi mahasiswa sebagai harus banyak gitu kan mengabdi ke masyarakat. Nah, jadi di BEM Fasilkom ini nggak cuma mentingin organisasi, tapi akademiknya mereka pun juga berjalan seiringan. Nah, mungkin kalau misalkan pertanyaan itu udah terpecahkan ya Kang. Kayak nanti kalau misalkan masalah lo mau fokus ke akademik atau lo mau fokus di organisasi, itu pilihan lo. Nah, tapi kalau misalkan lo jadi mahasiswa, lo nggak berani buat nyoba, lo bakal nyesel. Betul, setuju. Oke. Nah, ini kan karena kita durasinya juga nggak terlalu lama. Nah, jadi kan kita udah menghabiskan menjalani masa bakti itu udah hampir 1 tahun dan kita juga udah habis masa baktinya ya, masa kerja kita. Nah, jadi di sini ada pertanyaan dari listeners Kang, perihal Kang, kalau misalkan mau masuk BEM itu harus dari Himtika dulu nggak sih? Nah, itu juga dulu pertanyaan saya waktu pas sebelum masuk BEM. Silahkan dijawab Kang. Mungkin Kang Rizal dulu kali ya. Tadi. Kang Rizal. Oke. Iya, sebenarnya itu juga udah pernah dibahas sama Kang Ginal ketika kita di Weba ya kalau nggak salah, di Welcoming Maba. Kayak banyak banget pertanyaan. Mungkin saya pun dulu juga ada di posisi Sarul yang bertanya-tanya gitu. Kayak kalau misalkan mau masuk ke Ormawa itu harus ada selinear dulu, loncat dari yang paling bawah dulu apa yang langsung bisa gitu kan. Karena kalau sekarang kan prodinya ada 2 ya, dan himpunannya pun ada 2, apakah harus masuk ke Himsika atau Himtika dulu untuk masuk ke BEM gitu. Nah, kalau misalkan secara aturannya yang udah dijelaskan mungkin waktu itu sama Kang Ginal itu memang belum ada, tapi jadi bisa langsung masuk ke BEM gitu. Itu mungkin nanti bisa ditambahin sama Kang Ginal. Nambahin ya, mungkin emang secara aturan tertulis ya belum ada, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kenapa teman-teman harus ke himpunan dulu itu ya teman-teman merangkak dari himpunan BEM, jadi teman-teman udah tahu atmosfer dan bisa mungkin salah satu tahap untuk memahami organisasi lebih, apalagi khususnya di Fasilkom lebih dalam gitu ya, ketika memang ada berada di himpunan mempersiapkan diri untuk ke BEM nantinya. Jadi ketika memang nanti ini bukan hanya di BEM aja, ataupun nanti ketika teman-teman mewakili, ketika sekarang apalagi ada 2 prodi mewakili prodinya masing-masing untuk masuk BEM ataupun BLM, jadi bisa menyampaikan aspirasinya langsung gitu, ataupun setiap prodinya di BEM ataupun di BLM. Jadi sebenarnya ketika memang kenapa harus masuk himpunan dulu seperti itu. Jadi ataupun ketika memang tidak pun sebenarnya kalau dari administratif yang ada di BEM Fasilkom ini sendiri, khususnya tahun ini ya tidak membatasi gitu. Ketika memang teman-teman ini adalah mahasiswa Fasilkom, teman-teman ini siap mau berkontribusi, mau menuangkan ide-idenya, mau mengabdi kepada Fasilkom, ke teman-teman mahasiswa lainnya, ya teman-teman harus mempersiapkan, pasti ada administratif yang harus teman-teman siapin, kayak semisal sertifikat kaderisasi yang sudah teman-teman ikutin di Fasilkom, ya mungkin persyaratan untuk kayak ya diri teman-teman kayak KHS ataupun yang lain-lainnya, ataupun sertifikat yang mana intinya teman-teman bisa meyakinkan nih kalau teman-teman ini bisa pasti banyak lah yang bakal daftar jadi pengurus BEM itu. Jadi teman-teman bagaimana bisa meyakinkan diri kalau teman-teman ini ya lebih dari temannya yang lain, saingan teman-teman. Ya buktinya apa ya? Silahkan teman-teman nanti ikutin prosesnya, ikutin alur yang udah dibuat oleh mungkin nanti yang buka oprek ya kepengurusan tahun depan gitu. Jadi silakan nikmati prosesnya aja, ikutin alurnya, mempersiapkan diri, yang penting teman-teman yakin.
Jangan sampai teman-teman cuma ngikutin temennya nih gara-gara masuk BEM. Teman saya ikut, saya masuk BEM juga. Ya teman-teman nggak bakal dapat apa-apa. Karena menurut saya hasil yang bakal teman-teman dapat sesuai dengan tujuan teman-teman di awal. Gitu. Betul banget, Cak. Nah, berarti terjawab nih kan kita kalau misalkan listeners nih di angkatan 2020 itu mau 2019 2020 kalau yang mau masuk ke BEM itu syaratnya itu ya kalian harus memantapkan dulu atmosfernya. Kalian udah dari Himtika itu bisa lanjut ke BEM. Nah, terus syarat-syarat khususnya tuh nanti ada persyaratannya kayak KHS, terus juga sertif. Nah, kayak gitu. Nah, Kang, ini kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya perihal BEM Fasilkom Arta Sastra, kalau misalkan Fasilkom Unsika di Instagramnya, ini buat listeners yang belum follow, silahkan di follow. Nah, kalau misalkan ada yang mau nanya langsung ke Kang Ginal atau Kang Rizal, Kang Ginal IG-nya bisa disebutkan dan juga Kang Rizal. Kang Ginal mungkin boleh. Adalah Hakim _ Saya bawah sini. Nah, di bawah sini. Saya _ Rijalfi. Nanti bisa dicari aja. Oke. Nanti bisa dicari aja. Ada nanti ini untuk dipencet aja, nanti dipencet. Dipencet aja. Edit nanti yang edit taruh di pojok kanan. Nah, kalau misalkan listeners ada yang mau tahu lebih banyak lagi dan mau lebih mengenal Arta Sastra lebih dekat lagi, bisa langsung tanya-tanya ke BEM Fasilkom Unsika, ada di Instagram dan juga Spotify-nya. Jangan lupa untuk didengarkan terus. Jangan lupa juga untuk di-follow di Spotify dan juga di YouTube channelnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Nah, Kang, ini terima kasih banget Akang Ketum dan Akang Wakil udah mau meluangkan waktunya berbincang-bincang, ngobrol santai dengan tema lebih dekat dengan Arta Sastra. Semoga Akang Ginal dan Akang Rizal tuh kedepannya lebih sukses lagi, Arta Sastra lebih bisa lebih mengembangkan sayapnya lagi kayak tadi yang ada di lambangnya itu sayap ya Kang. Semoga sayapnya itu bisa meluas sampai tadi yang kita harapkan sampai internasional. Amin. Nah, listeners, untuk episode kali ini kita membahas tentang lebih dekat dengan Arta Sastra. Jangan lupa untuk dengarkan episode selanjutnya. Nanti di episode berikutnya ada bocoran, kita akan lebih seru lagi bersama orang-orang yang berprestasi di Fasilkom Unsika. Oke. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Wih. Jangan lupa nonton. Jangan lupa like.